Oke, hello semuanya. Selamat datang di program channel kami Mata Kita Mata Menyala. Sumpah aku nggak bohong. Di mana edukasi, inovasi, dan motivasi menjadi satu kesatuan untuk membantu kalian belajar dengan cara yang lebih seru dan bermakna. Hari ini kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik dari pembelajaran IPA, khusus untuk kelas 4 dan 5 SD. Kita akan mengeksplorasi bagaimana organ tubuh kita bekerja sama, konsep usaha dalam fisika, hingga pentingnya pola hidup sehat dan produktif. Dengan fakta unik, contoh praktis, dan penjelasan yang spesifik, konten ini akan membuat belajar IPA lebih menyenangkan dan bermanfaat. Jadi, mari kita mulai perjalanan edukasi ini bersama. Mata kita mata menyala, edukasi, inovasi, dan teknologi. Halo guys, tahukah Anda bahwa jantung manusia berdetak rata-rata 100.000 kali dalam sehari? Sementara paru-paru menyaring sekitar 20.000 liter udara. Wow! Selain itu, ginjal dapat menyaring hingga 50 galon darah setiap harinya. Nah, dan hati bertugas menjalankan lebih dari 500 fungsi penting. Dari keempat organ ini bekerja tanpa henti untuk memastikan tubuh Anda tetap dalam kondisi terbaik. Seperti tim superhero yang selalu siaga. Yang berikut, organ tubuh manusia memiliki fungsi yang luar biasa, yang tak hanya mendukung kehidupan tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Mari kita telaah lebih dalam peran masing-masing organ. Organ yang pertama adalah jantung, guys. Nah, sebagai pusat sistem peredaran darah, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel tubuh kita, serta mengangkut zat sisa untuk dikeluarkan. Yang berikut adalah paru-paru. Nah, guys, organ utama sistem pernapasan ini bertugas menyerap oksigen dari udara yang kita hirup dan mengeluarkan karbon dioksida, serta menjaga keseimbangan gas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Yang berikut adalah ginjal. Ginjal bertindak sebagai penyaring alami tubuh yang membersihkan darah dari zat-zat berbahaya, mengatur kadar cairan tubuh, serta menjaga keseimbangan elektrolit. Yang berikut adalah hati. Hati adalah pusat metabolisme tubuh yang menjalankan beragam fungsi, termasuk memproduksi empedu untuk mencerna lemak, menyimpan energi, dan mendetoksifikasi zat-zat berbahaya. Sistem peredaran darah, sistem pernapasan, serta hubungan peredaran darah dan pernapasan. Nah, yang pertama yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, teman-teman, apa itu sistem peredaran darah? Nah, sistem yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membangun karbon dioksida dan sisa metabolisme. Nah, fungsi utama yaitu membawa oksigen dan makanan ke tubuh, kemudian mengeluarkan limbah tubuh. Yang berikut, melawan infeksi dengan sel darah putih, menjaga suhu tubuh. Berikutnya, memompa darah. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama, arteri, yang dimana membantu mengalirkan darah ke jantung. Kemudian yang kedua, vena, itu membantu mengembalikan darah ke jantung. Kemudian kapiler, di mana tempat pertukaran oksigen. Yang berikut adalah darah, terdiri dari sel darah merah, darah putih, trombosit, dan plasma darah. Kemudian kegiatan praktis yaitu hitung detak jantung dengan jari di pergelangan tangan. Kemudian percobaan dengan balon untuk memahami aliran darah. Baiklah, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi teman-teman, apa itu sistem pernapasan pada manusia? Sistem yang mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida. Kemudian ada fungsinya. Fungsinya yaitu yang pertama, menghirup oksigen. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, mendukung tubuh menghasilkan energi. Lalu, yang berikut adalah organ utama. Organ utama itu ada terdiri dari
hidung yang sebagaimana menyaring dan mengantarkan udara, kemudian trakea, bronkus, dan paru-paru, menyalurkan dan menukar oksigen dengan karbon dioksida. Nah, ada juga kegiatan praktis yang bisa kita lakukan, yaitu tentunya seperti meniup balon untuk menggambarkan kerja paru-paru. Perbedaan peredaran darah dan pernapasan. Kedua sistem ini saling bekerja sama. Berikut adalah contoh praktis. Contohnya seperti saat kita berlari, tubuh mengeluarkan lebih banyak oksigen, sehingga napas dan detak jantung meningkat. Baik teman-teman, yuk jaga tubuh kita agar tetap sehat dan seperti kenapa pakai dan? Sayang. Teman-teman, yuk jaga tubuh kita agar tetap sehat seperti mesin canggih yang saling bekerja sama. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan, aspek penting dalam menjalani kehidupan sehat. Tahukah Anda bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 30%. Langkah kecil ternyata bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan tubuh. Pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh adalah aset utama dalam kehidupan. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal, memiliki energi yang cukup untuk produktivitas, mengurangi risiko penyakit baik ringan maupun kronis. Pola makan sehat dan olahraga adalah dua faktor utama yang berkontribusi terhadap kesehatan tubuh secara menyeluruh. Fungsi menjaga kesehatan tubuh: menjaga sistem imun, nutrisi yang tepat, dan olahraga rutin membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Meningkatkan energi, konsumsi makanan bergizi memberikan energi optimal. Sementara olahraga meningkatkan stamina tubuh, menjaga berat badan ideal. Kombinasi pola makan sehat dan olahraga mencegah obesitas serta mendukung metabolisme yang baik. Meningkatkan kesehatan mental. Aktivitas fisik seperti olahraga membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan memperbaiki suasana hati. Mencegah penyakit kronis. Gaya hidup sehat mengurangi risiko diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan metabolisme lainnya. Tujuan pola makan sehat dan olahraga: meningkatkan kualitas hidup, menjaga keseimbangan nutrisi. Pola makan sehat memastikan tubuh mendapatkan vitamin, mineral, protein, serat, serta cairan yang cukup. Contoh pola makan sehat dan olahraga. Pola makan sehat: konsumsi sayur dan buah segar setiap hari. Pilih sumber protein sehat seperti ikan, tahu, tempe, atau daging tanpa lemak. Gunakan karbohidrat kompleks seperti beras merah, quinoa, dan oatmeal. Itu apa? Oatmeal atau oatmeal? Bentar bang, oatmeal. Kayak bukan oatmeal. Hindari makanan dengan gula, garam, dan lemak trans tinggi. Minum air putih minimal 2 liter per hari untuk menjaga hidrasi tubuh. Olahraga yang dianjurkan: kardio, berlari, bersepeda, atau berenang untuk menjaga kesehatan jantung. Latihan kekuatan, push up, angkat beban untuk membangun dan menjaga kekuatan otot. Yoga, pilates membantu fleksibilitas tubuh sekaligus menenangkan pikiran. Latihan harian, berjalan kaki atau naik tangga untuk menjaga kebugaran harian. Menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan sehat, olahraga adalah
Investasi jangka panjang untuk kualitas hidup, langkah kecil seperti memilih makanan bergizi dan rutin berolahraga dapat memberikan dampak besar pada kesehatan secara keseluruhan. Mulailah gaya hidup sehat sekarang untuk masa depan yang lebih cerah. 2, 1. Oke guys, saya akan membahas sedikit tentang struktur dan fungsi organ tubuh pada manusia dan hewan. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus kecil, dan usus besar. Kemudian ada fungsinya untuk memecahkan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua, sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Nah, fungsinya untuk mengambil oksigen, untuk metabolisme. Fungsinya mengambil oksigen untuk metabolisme tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai limbah. Nah, yang ketiga, sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, nutrisi, serta membuang zat sisa metabolisme. Nah, kemudian juga ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Fungsinya untuk mengontrol dan mengintegrasikan fungsi tubuh agar berjalan secara harmonis. Nah, itulah struktur pada manusia. Yang kedua, struktur dan fungsi organ tubuh pada hewan. Memiliki sistem pencernaan, terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus kecil, dan usus besar. Fungsinya untuk memecahkan makanan menjadi nutrisi dan dapat diserap untuk mendukung metabolisme pada tubuh hewan. Nah, sistem pernafasan terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma pada hewan. Fungsinya untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme. Kemudian juga ada sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsinya untuk mengeluarkan darah ke seluruh tubuh, termasuk membawa oksigen dan nutrisi ke organ tubuh. Nah, kemudian yang kedua juga ada sistem saraf, terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang, dan saraf. Fungsinya untuk mengontrol gerakan, respon terhadap lingkungan, serta fungsi tubuh lainnya. Nah, itulah beberapa sistem organ tubuh pada hewan. Guys, kalian tahu bahwa fungsi organ tubuh dan hewan memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah struktur dan fungsi organ tubuh manusia dan hewan adalah bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran tubuh manusia berbeda dengan hewan, bergantung pada jenis fungsi organ tersebut. Fungsi khusus. Beberapa organ tubuh hewan memiliki fungsi khusus unik seperti sayap pada burung untuk terbang, sirip pada ikan untuk berenang, atau kantung udara pada burung untuk bernafas saat terbang. Nah, adaptasi lingkungan. Organ tubuh hewan dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka, misalnya kulit tebal pada hewan yang hidup di daerah dingin, atau paru-paru yang berkembang khusus pada mamalia laut. Nah, struktur dan fungsi organ tubuh manusia dan hewan memiliki kesamaan yang mendukung proses kehidupan. Namun, terdapat perbedaan yang menunjukkan berbagai organ tubuh masing-masing spesies beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan lingkungan mereka. Aktivitas fisik. Jantung dan paru-paru bekerja sama untuk mengalirkan oksigen ke otot saat Anda melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau berjalan kaki. Pencernaan.
lambung, usus, dan hati berkolaborasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang zat sisa. Berpikir dan belajar memungkinkan Anda berpikir, mengambil keputusan, dan mempelajari informasi baru untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Keseimbangan cairan. Ginjal memastikan tubuh memiliki kadar cairan dan elektrolit yang seimbang agar fungsi organ tetap optimal. Memahami hubungan antara organ tubuh dan fungsinya membantu kita menghargai kompleksitas tubuh manusia dengan menjaga kesehatan organ-organ ini. Melalui pola hidup sehat, kita dapat menikmati kehidupan yang lebih produktif dan seimbang. Baik teman-teman, tahukah Anda, saat Anda menaiki tangga, Anda sebenarnya melakukan usaha fisik dengan mengubah energi kimia tubuh menjadi energi mekanik untuk memindahkan tubuh ke posisi yang lebih tinggi. Pengertian usaha. Dalam fisika, usaha dalam bahasa Inggris biasa disebut work adalah hasil kali gaya yang diberikan pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut dalam arah gaya. Sederhananya, usaha hanya terjadi jika gaya yang diberikan menyebabkan perpindahan. Jika tidak ada gaya perpindahan, maka meskipun Anda mengeluarkan tenaga, usaha secara fisika dianggap nol. Teman-teman, ini adalah contoh rumusnya. Keterangan: W, usaha dalam satuan joules. F, gaya yang diberikan dalam satuan Newton. Dan D, jarak perpindahan dalam satuan meter. Dan cos, sudut antara arah yang dengan arah perpindahan. Dan teman-teman, ini ada catatan penting. Jika sudut theta adalah 0 derajat, berarti gaya ya searah dengan perpindahan, sehingga usaha maksimal. Jika theta adalah 90 derajat, maka tidak ada usaha yang dilakukan karena gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Jika meja tidak berpindah meskipun Anda mendorong dengan keras, usaha yang dilakukan adalah nol. Ya baik teman-teman, kesimpulannya, usaha hanya terjadi jika ada perpindahan dalam arah gaya yang diberikan. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana energi berpindah atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat Anda mengangkat barang, mendorong pintu, atau memindahkan meja. Sifat positif dan negatif di lingkungan sekitar. Fakta unik. Tahukah Anda bahwa energi surya yang dihasilkan oleh panel surya selama 1 jam cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh dunia selama setahun. Ini adalah salah satu dampak positif pengembangan teknologi berbasis IPA. Sifat positif, pemahaman tentang material. IPA membantu kita memahami sifat-sifat material seperti kekuatan, ketahanan, dan ketahanan terhadap cuaca. Pengetahuan ini penting untuk membangun struktur yang aman dan tahan lama, seperti gedung, jembatan, dan jalan. Pengembangan teknologi IPA mendorong inovasi teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan seperti teknologi energi terbarukan, panel surya, turbin angin yang membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pengetahuan tentang lingkungan. IPA memberikan pemahaman tentang proses alam seperti siklus air, siklus karbon, dan perubahan iklim. Pengetahuan ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem. Sifat negatif. Pencemaran lingkungan, aktivitas industri dan teknologi berbasis IPA dapat menghasilkan polusi udara, air, dan tanah yang berdampak buruk pada lingkungan. Menggunakan sumber daya alam yang berlebihan. Sumber daya alam secara berlebihan, seperti penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat alami. Dampak negatif terhadap kesehatan.
Teknologi berbasis IPA seperti penggunaan pestisida dan bahan kimia dapat memengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem secara negatif. Kesimpulannya adalah IPA memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan dengan memahami sifat positif dan negatif. Kita dapat menggunakan ilmu ini secara bijaksana untuk menghasilkan manfaatnya dan meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan dan sekitarnya. Oke guys, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian usaha. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda tersebut berpindah atau berubah posisinya. Dalam fisika, usaha dihasilkan ketika gaya dan perpindahan terjadi pada arah yang sama. Nah, berikutnya, contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong meja. Ketika Anda memberikan gaya pada meja dan meja tersebut bergerak, Anda melakukan usaha. Nah, yang kedua, mengangkat barang. Saat Anda mengangkat barang dari lantai ke tempat yang lebih tinggi, usaha Anda mengubah posisi barang tersebut. Nah, yang ketiga, menarik benda. Ketika Anda menarik benda untuk berpindah ke arah yang diinginkan, Anda melakukan usaha positif pada benda tersebut. Nah, yang keempat, mengangkat tas. Ketika tas yang tadinya berada di lantai berpindah ke tangan Anda, usaha dilakukan untuk mengatasi gravitasi. Nah, yang kelima, menarik keranjang belanja. Saat Anda menarik keranjang belanja yang penuh, gaya Anda memindahkan keranjang ke posisi baru, menghasilkan usaha. Kesimpulannya adalah, dalam semua contoh di atas, usaha selalu melibatkan pemberian gaya dan berpindahan benda. Jadi, setiap kali Anda mendorong, menarik, atau mengangkat sesuatu hingga benda tersebut berpindah, Anda sebenarnya sedang menerapkan konsep usaha. Pernahkah Anda menyadari bahwa usaha dan energi itu seperti dua sisi koin yang tak terpisahkan? Ketika Anda naik tangga, Anda sebenarnya sedang mengubah energi kimia tubuh menjadi usaha untuk meningkatkan energi potensial Anda. Menarik, bukan? Ketika kita berbicara tentang usaha, kita juga membahas bagaimana energi dipindahkan atau diubah. Berikut adalah dua jenis energi utama yang selalu berhubungan dengan usaha. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang ada pada benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Sebagai contoh, ketika Anda mengayuh sepeda, usaha yang Anda lakukan menambah energi kinetik roda pada sepeda Anda. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya atau kondisinya. Contohnya, saat Anda mengangkat tas berat ke meja, usaha Anda menambah energi potensial gravitasi tas tersebut. Hubungan antara usaha dan energi. Usaha adalah faktor yang menggerakkan perubahan dalam energi kinetik dan potensial. Jadi, usaha dan energi adalah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa lebih menghargai bagaimana setiap gerakan kecil dalam hidup sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi energi dan usaha. Bagaimana menurut Anda? Apakah sesuai? Oke guys, terima kasih telah mengikuti pembahasan kami di mata kita mata menyala. Hari ini kita telah belajar banyak tentang materi pembelajaran IPA yang relevan untuk kelas 4 dan 5 SD, termasuk usaha dalam fisika, kerjasama organ tubuh, dan pentingnya pola hidup sehat.
Dengan memahami konsep-konsep ini, kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah guys, kesehatan adalah investasi terbesar Anda. Jangan lupa untuk terus mengeksplorasi ilmu baru, menjaga semangat belajar, dan menerapkan gaya hidup sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetaplah menyalakan mata untuk terus belajar dan berkembang. My milkshake brings all the boys to the yard.